Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh dan soleha. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir pada hari ini. Oke, terima kasih. Kemudian, adik-adik, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, Ibu minta peserta didik untuk mengawali doa yang dibaca oleh ketua kelas. Oke, terima kasih. Peserta didik, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Yang pertama adalah, apa itu bulan Ramadan? Pasti adik-adik sudah tahu bulan Ramadan itu apa. Baik, terima kasih. Benar sekali. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan adik-adik setelah melakukan puasa? Bagus sekali jawabannya. Kemudian yang ketiga, apa saja manfaat puasa yang kita rasakan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan ketentuan puasa dengan benar. Peserta didik menjelaskan manfaat hikmah puasa dengan benar. Peserta didik mampu melaksanakan puasa Ramadan sesuai ketentuan dengan benar. Oke, adik-adik yang soleh dan soleha, Ibu akan menayangkan video pembelajaran pada hari ini. Pada kegiatan ini, adik-adik perhatikan dan adik-adik menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mengamati video yang tadi Ibu tampilkan, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Apa pendapat kalian setelah mengetahui apa itu hikmah puasa? Oke, benar sekali. Kemudian, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan puasa? Ya, benar sekali. Apa saja manfaat puasa bagi kita? Manfaat puasa bagi kita atau bagi umat muslim ya adik-adik? Ya, benar sekali. Apa syarat-syarat puasa? Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Ya, jawaban adik-adik sudah benar semua. Nah, sekarang di dalam kelas ada beberapa orang, maka akan Ibu bagi beberapa kelompok, yaitu terbagi atas 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di dalam kegiatan diskusi ini, Ibu akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD dalam LKPD ini, peserta didik akan melakukan tugas proyek. Di sini menyediakan alat-alat dan bahan yang akan disediakan oleh peserta didik. Di dalam diskusi ini, peserta didik yaitu membuat proyek berupa peta pikiran tentang ketentuan puasa dan hikmah puasa. Jadi Ibu minta setiap kelompok untuk saling bekerja sama
Tidak ada yang diam. Semua kerjasama ya adik-adik. Jika ada pertanyaan, tanyakan kepada ibu. Kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah selesai? Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, baiklah. Ibu minta untuk dari kelompok 1 untuk dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja di depan kelas atau hasil proyek yang dibuat oleh peserta didik ya. Dan kelompok lain ibu perkenankan memberikan masukan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil kerja. Baiklah adik-adik, di dalam pembuatan proyek ini, apakah adik-adik mengalami kendala? Alhamdulillah, berarti di sini kita bisa mengerjakan proyek dengan baik dan benar. Oke, sekarang ibu akan memberikan penilaian hasil proyek yang dikerjakan oleh setiap kelompok. Ya, baiklah adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan menyimpulkan hasil kegiatan kita, menyimpulkan materi yang telah ibu berikan tadi, yaitu mengenai tentang puasa. Jadi adik-adik sudah tahu apa itu puasa, hikmah puasa, syarat-syarat puasa, dan apa saja yang dapat membatalkan puasa. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita baik, menyenangkan ya. Pertemuan pembelajaran kita untuk minggu depan membuka juz ammah, yaitu tentang membaca surah Al-Alaq. Insya Allah pada minggu depan kita akan masuk pada materi surah pendek. Pembelajaran pada hari ini ibu akhiri dengan membacakan doa belajar. Ibu peserta didik membacakan doa selesai belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai, Ervina? Ya Pak. Sampai 10 menit ini? 20 menit sampai 25 menit. Ini pendek sekali ini. 10 menit saja belum? Oke. Terpaksa saya tanya kami yang panjang karena videomu pendek. Modul kedua membahas tentang apa, Ibu? Modul kedua itu tentang PBL. Temanya? Surah Al-Alaq. Habis 1. Ya Pak. Apa habis 1? Oh, ini tentang modul pendalaman materi Pak. Iya. Dari awal ini, kalau sudah wawancara, sudah dari awal materinya. Oh, iya Pak, kalau untuk modul kedua apa? Modul kedua itu teori belajar dan pembelajaran Pak. Apa KB1-nya? KB1 teori belajar Pak. Teori belajar. Apa teori belajar yang Anda tahu? Teori belajar itu satu kegiatan pembelajaran mengubah pengetahuan, tingkah laku peserta didik. Itu teorinya siapa? Tursan Hakim Pak. Tursan Hakim. Ya. Siapa tokoh-tokoh pendidik yang terkenal memiliki teori tentang belajar? Selain yang ini. Kan teori belajar itu tema utamanya, pasti banyak tokoh-tokoh yang membahas tentang teori belajar di situ. Siapa yang Anda tahu? Perangkat pembelajaran yang Anda tahu apa saja, Bu Ervina? Perangkat pembelajaran yaitu seperti kalender pendidikan, ada daftar nilai, ada modul ajar,
Hmm. Ada silabus atau Hmm. sekarang disebut ATP, ada Hmm. prosem, Hmm. ada prota, Hmm. ada modul ajar, Ya, ada sarana, prasarana, ya, ya Pak, sarana prasarana, ada metode pembelajaran. Ya, ya Pak, oke, Ibu Ervina. Ketika Anda mengajar, Ibu Ervina mengajar di mana? di SDN 12 boleh Huto Pak, Budi Huto, Kecamatan sana di yang arah Pagiaman. iya Pak, Wal boleh SD, Huto kalau, ya Pak SD, kelas berapa? kelas 1 sampai kelas 6, Oh, guru mapel ya? iya Pak. Oke. Ketika mengajar sama anak SD, bagaimana mengajar yang menarik? Tadi ketika Ibu mengajar kelas itu kelihatannya sendu terus dari awal sampai sendu. Tidak apa-apa sendu, senandui. Hmm. Saya slow begitu, hampir mungkin siswanya juga ngantuk, saya juga terbawa hampir ngantuk. Tidak ada naik turun, lurus saja. Ya, mungkin karena kepayaman jalanannya lurus terus. Supaya tidak begitu terus, bagaimana polanya Ibu mengajar supaya model apa atau metode apa yang Ibu gunakan supaya mengajar itu menarik bagi peserta didik. Eh, Misalnya kalau pada saat kita membaca surat-surat pendek, yaitu peserta didik melafalkan bacaan surat pendek itu bersama dan semua membaca sehingga peserta didik itu tidak ada yang bermain, tidak ada yang tidur, Hmm. seperti itu Pak. Coba perhatikan. Baiklah adik-adik, mari kita membacakan surah pendek yakni surah Al-Ikhlas. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ulangi ta'awuznya, Bismillah. Bu. Coba Ya Pak. ta'awuznya diulang. Coba ta'awuz diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Stop, stop. Bukan a'uju ya, a'udzu, zal. Ya Pak. A'udzu. Ujung lidahnya dikasih A'udzu. keluar digigit, pasti ketemu. A'udzu. Coba A'udzu. ulang, a'udzu. A'udzu. A'udzu billahi Salah, minasy. salah. Bukan a'uju, a'udzu. Za. A'udzu. Coba ujung lidah itu keluar di gigi. Za. Za. Hmm. Za. A'udzu. Hmm. A'udzu. A'udzu. Za. A'udzu. Lari ke jim. A'udzu. Za. Bu, itu di situ zal bukan jim. Jadi Ya kalau ibu Pak. salah mengajarkan begitu terus sama anak juga salah terus. A'udzu, a'udzu, bukan a'uju, a'udzu. 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 Kalau mau latihan itu ujung lidah keluar. Za. A'udzu. A'udzu. Nanti kalau berbackup sambil membackup nanti kalau keluar sedikit lidahnya di cermin kelihatan za. Hmm. Coba perhatikan. A'udzu. Sambil ngajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat pendek Sadaqallahul adzim. itu diucapkan secara Bersama-sama Pak. sama.
Tadi sampai ketika Prati mengajar kelihatannya tidak ada penutupnya. Langsung selesai kesimpulan, minggu depan buka mushaf itu. Biasanya kalau ibu menutup pembelajaran bagaimana? tadi memberikan kesimpulan, Pak. Hmm. Tadi memberikan kesimpulan, baiklah adik-adik, kesimpulan pada materi ini yaitu puasa adalah tentang ketentuan puasa, kemudian hakikat puasa, manfaat puasa dan syarat-syarat puasa, serta yang dapat membatalkan puasa. Hmm. Itu berapa pertemuan itu tema itu? Kalau itu Pak, saya bikin tiga jam, 3 kali pertemuan kali 35 menit. 3 kali pertemuan. Ya, Ya Pak, 1 kali pertemuan berapa menit? 35 menit. 35 menit. 35 menit membuka, inti, penutup, itu apa saja? Dengan pembukaan, inti, dan penutup Pak. Ya, pembukaannya apa? Pembukaannya, baiklah adik-adik, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, baiklah adik-adik, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir pada hari ini. Kemudian adik-adik sebelum itu adik-adik berdoa sebelum belajar. Itu di bagian apa? Kegiatan pendahuluan Pak. Pendahuluan atau pembukaan. Berapa menit biasa? Kemudian dari setelah berdoa, baiklah adik-adik memberikan pertanyaan pemantik ini Pak. Baiklah adik-adik. Kalau pembukaan pendahuluan berapa menit? Kalau pembukaan itu 10 menit Pak. 10 menit. Ya. Materi? Kegiatan inti 20 menit. Penutup? Penutup 5 menit. Tadi. Apa tadi temanya? Puasa ya? Iya Pak. Apa pertanyaan pemantiknya di situ yang Anda tulis? Pertanyaan pemantik yang saya tulis, yang pertama yaitu, apa itu bulan Ramadan? Kedua, bagaimana tanggapan Anda setelah melakukan puasa? Ketiga, apa saja manfaat puasa yang kita rasakan? Apalagi? Apa Tujuannya yaitu peserta didik itu mampu menjelaskan ketentuan puasa dengan benar. Kemudian, jadi pertanyaan pemantik itu agar siswa bisa apa namanya, mengetahui apa intisari yang mau diajarkan atau yang setelah diajarkan. Jadi siswa itu masa terpancing ya, bahwa ini sebenarnya pokok-pokok materi yang akan kita terima pada hari ini. Jangan liar ya pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantiknya yang memancing siswa untuk menerima tema yang disampaikan pada saat itu. Kalau pertanyaan profilnya apa? Apa yang Anda lihat di pemahaman bermakna? Apa pendapat kalian setelah mengetahui hikmah puasa? Kemudian, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan puasa? Apa manfaat puasa bagi kita? Kemudian, apa syarat-syarat puasa? Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Tidak berulang di pemantik itu? Tidak, Pak. Tentang puasa dengan profil Pancasila, bagaimana? Apa yang tulis profil pelajar Pancasila di situ? Kalau temanya masalah puasa. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik bagaimana cara niat puasa dan niat buka puasa. Kemudian kalau pada mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan, misalnya teman
melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual dan kelompok. Ibu dapatkan profil Pancasila itu di mana? Poin-poin profil Pancasila. Di dalam kurikulum, Pak. Dalam kurikulum. Ada di kurikulum itu tadi yang Ibu sebutkan. Kurikulum tadi poin-poin profil Pancasila yang Ibu sebutkan tadi itu. Ada di kurikulum. Ada, Pak. Tinggal menukil ya. Ya, Pak. Jadi mengendalikan hawa nafsu. Oke. Ibu Ervina. Ya, Pak. Tema apa di perangkat pembelajaran yang agak susah? Anda diajari, sudah pernah diajarkan ini? Penelitian tindakan kelas? Sudah ya? Oh iya, Pak, sudah. PTK, Pak. Di PTK. Apa gambaran Anda tentang PTK itu? Gambaran saya itu untuk mengetahui hasil belajar siswa, Pak. Untuk mengetahui belajar? Melalui tindakan kelas, misalnya bagaimana prosesnya? Prosesnya itu yang pertama itu melakukan pendahuluan. Melakukan judul dulu, Pak, baru ya menentukan masalah. Judul. Ya, Pak, menentukan masalah. Judul ya. Tidak ada masalah. Kan masalah yang mau dicari solusinya itu PTK. Iya, Pak. Apa judul yang dulu pernah sudah buat itu? Judul PTK saya yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi membaca dan menghafal dan mengartikan Quran Surah Al-Alaq melalui metode reading aloud. Ada masalah? Yang pertama banyak peserta didik itu berkurangnya pemahaman dalam membaca Al-Quran karena di sana kurangnya guru mengaji, Pak. Kurangnya TPA. Membaca Al-Quran atau membaca pelajaran? Yang ada maksudnya? Kalau saya ambil di sini, Pak, saya ambil pada materi kelas 3, Pak. Materi kelas 3 itu membaca dan mengartikan Quran Surah Al-Alaq. Terus bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan pertama pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan pembelajaran, manfaat penelitian. Kemudian bab 2 landasan teoritis. Yang pertama landasan teori. Pertama hakikat metode reading aloud. Kemudian kemampuan membaca Al-Quran, hubungan reading aloud dengan kemampuan membaca Al-Quran. Bab 3 Bab 3 ini yaitu metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Oke. Ibu pernah diajari cara membuat soal dengan metode Hodge. Bagaimana itu gambarannya? Misalnya seperti ini, Pak. Simulasinya itu seperti Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril dengan surah yang pertama yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 dan sampai 5.
Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu kepada siapa? Surat apa yang pertama kali diturunkan? Itu kalau esai, tapi kalau pilihan ganda itu the hot. Kalau pilihan ganda, eh, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi A. Nabi Muhammad, B. Nabi Adam, C. Nabi Isa. Di mana ciri-ciri hoaxnya di situ? Hoax itu kan analisis tingkat tinggi dalam membuat soal. Kalau itu jawabannya tepat-tepat, tak perlu analisis. Jadi metode membuat soal metode hoax itu membuat orang yang membaca, yang mau menjawab berpikir. Karena biasanya narasinya agak panjang dan mirip-mirip hoax. Kalau seperti itu bukan hoax, itu jawabannya tepat-tepat, hanya milih-milih saja. Di modul keberapa Ibu merasa ada kesulitan? Dari sekian modul, dari 10 modul itu dan 40 kelompok belajar. Mana yang paling rumit dari sekian modul itu? Dari modul yang saya mengalami kesulitan itu, yaitu modul sejarah kebudayaan Islam, Pak. Sejarah Kebudayaan Islam. Kebudayaan SKI ya? Iya, Pak. Di mana susahnya? Kalau pada pendalaman materi untuk SKI ini, yang saya sulit pahami ini yaitu tentang sejarah-sejarah Islam pada zaman dahulu, Pak. Pada masa lampau. Jawabannya siapa? Zaman dahulu panjang, mulai dari Nabi sampai sekarang. Dari zamannya sebelum Islam, Pak. Bukan SKI itu kalau sebelum Islam. Bukan SKI kalau sebelum Islam. SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Artinya setelah Islam ini sejarah, peristiwa sejarah. Ada peristiwa sejarah pada zaman Nabi namanya Sirah Nabawiyah. Ya, Pak. Nabi. Kemudian ada zaman Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah ya. itu. Oh iya, Pak. Setelah itu ada tabi'in yang ketemu dengan khalifah. Kemudian ada lagi tabi'in. Itu yang sulit saya pahami, Pak. Di mana? Itu tentang itu. Atau semuanya? Tabi'in itu pengikutnya, peristiwa sejarah yang terjadi pada tabi'in. Tabi'in itu artinya pengikut yang ketemu dengan sahabat tapi tidak ketemu Nabi karena Nabi sudah wafat. Kalau sahabat itu yang bertemu langsung dengan Nabi. Bertemu langsung. Sahabat. Kalau tabi'in tidak ketemu Nabi, hanya ketemu sahabat. Tabi'in, pengikutnya tabi'in itu yang ketemu dengan tabi'in, tidak ketemu sahabat. Dan generasi seterusnya. Selanjutnya, perubahan istilah di modul dari RPP ke modul ajar apa saja? Pertama itu prota itu tetap tidak diganti, tetap prota. Kemudian promes yang tadinya kurikulum 13 promes, sekarang pada kurikulum merdeka prosem. Kemudian silabus menjadi ATP. Kemudian KD menjadi CP, KKE menjadi ke KTP. KTP. Oke. Ibu Ervina. Siapa? Apa perbedaan PBL dan PJBL? Kalau PBL, Pak, di sini peserta didik berpikir kritis. Kemudian kalau PJBL, peserta didik melakukan project. Hasilnya bagaimana? Ya, Pak? Coba contohkan contoh PBL
dan contoh PJBL. Misalnya PBL, peserta didik, Ibu minta untuk melafalkan surah Al-Alaq di depan kelas secara individu. PBL itu kan berbasis masalah. Iya Pak. PBL. Kalau PJBL tugas yang berbasis proyek. Iya Kalau Pak. PBL tugas yang berbasis masalah. Jadi mau dilahirkan solusi terhadap masalah itu. Itulah PBL. Kalau PJBL berbasis proyek, solusi yang berdasarkan proyek, yang hasil proyek itu akan menjadikan solusi terhadap masalah. PBL. Siapa? Dan PBL itu selalu masalah di bahan ajar. Masalah di bahan ajar itu PBL. Umpamanya ada tema tertentu, siswa tidak bisa paham. Itu PBL. Tapi kalau dibawa ke PJBL bisa juga, tapi nanti solusinya dia melahirkan karya. Iya, melahirkan karya. Jadi pokoknya di sekolah selalu kotor. Siswa tidak memelihara kebersihan, itu kan masalah. Nanti solusinya apa solusinya? Kalau solusinya berbentuk teori, jawaban, itu PBL namanya. Siswa selalu sakit. Apa penyebabnya selalu sakit? Karena kotor. Kotor itu PBL namanya, masalah selalu sakit masalah. Nanti cari solusinya itu bahwa karena keadaan di sekolah kotor, tidak terawat kebersihan, itu PBL nanti. Jadi kotor itu merupakan penyebab penyakit, itulah PBL. Tapi kalau kotor itu, untuk menghilangkan kotor itu, supaya siswa tidak sakit, umpamanya dibuatkan tempat sampah yang teratur, yang bagus. Maka pembuatan tempat sampah itulah proyek. Jadi melahirkan proyek. Itu kalau PJBL. Kalau hanya solusi dalam berbentuk teori, narasi, itu PBL. Jadi teori solusi berdasarkan tugas berdasarkan masalah, tugas berdasarkan proyek. Masalah itu selesai dengan teori, itu PBL. Bahwa penyebab siswa sering sakit karena kebersihan tidak terjaga atau kotor. Kalau PJB lanjutkan lagi, siswa selalu sakit karena kebersihan tidak terjaga atau terlalu kotor, maka solusinya membuatkan tempat sampah yang bagus, yang teratur, rapi, nyaman di sekolah. Itulah PJBL, melahirkan produk. Bedanya PBL dan PJBL. Jadi begitu Ibu Herpina. Oke, Ibu Herpina, saya tanya lagi. Sekarang ambil mushafnya, Al-Qurannya Ibu Herpina. Sudah Pak. Coba buka surah An-Naml ayat 20. Surah An-Naml. Sudah Pak. Sudah? Ya Pak. Coba baca surah An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perbaiki tulisannya. A'udzu, kan a'udzu. Zal bukan jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toshin. Bagi sin bukan shin. Tosin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil
وبالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم Malah. يعمهون. Oke, berikutnya surah Al-Qasas. Setelahnya. Surah Al-Qasas setelah itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Oke, tulis, ambil kertas. Tulis, ibu tulis surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Idza jaa Idza jaa nasrullah. Oke. Ibu ketika mengajar menulis Al-Quran sama siswanya biasanya apa yang disuruhkan tulis? Menulis surat pendek, Pak. Ya. Yang diperhatikan. Coba ibu tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tanpa melihat teks.
Sudah? Ini Pak. Ya. Oke. Tutup videonya. Jangan lupa linknya ya. Buatkan link. Ya Pak. Link video. Kirim link video baru dikasih nilai. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Bapak dosen. Insya Allah kegiatan pada hari ini akan saya lanjutkan akan saya bawa pada kegiatan PPL nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.